آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا معاشر الحاضرين hadirat jamaah Majlis Ta'lim Ilmu Fiqih Masjid Al-Muhajirin Afi rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang keempat daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam majlis rutin kita bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, di setiap malam ba'dal maghrib hari Ahad.
Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita masih seputar pelajaran tentang bab salat. Ikhwani rahimani rahimakumullah, kemarin kita alhamdulillah bahkan sampai hari-hari ini pun masih terus memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan oleh para alim ulama mengenai hikmah dari sekian banyak hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu adanya perintah salat 5 waktu. Lalu kita pun dikenalkan tentang fadilah yang agung daripada salat adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu kita diingatkan dan disadarkan oleh para alim ulama tentang banyaknya orang-orang yang salat tapi mereka tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini menunjukkan kalau salat mereka jauh dari gobul, tidak diterima oleh Allah atau jauh daripada memiliki nilai yang tinggi, sehingga salat mereka lakukan walaupun banyak jumlah salat tersebut tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salat kita salat, maksiat tetap jalan. Na'udzubillah wa natubu ilallah. Adapun ikhwan rahimakumullah, sebab seorang salat tidak gobul, tidak diijabah salat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faktornya. Di antaranya yang terbesar ada 3 hal yang harus kita perhatikan kalau kita menginginkan salat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin salat kita menjadi salat yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, salatlah dengan ilmu. Jangan asal salat, pelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan salat. Adapun ilmu yang wajib kita ketahui dari perkara salat itu ada 5, Pak. 3 yang wajib kita pahami, yang 2 alangkah baiknya kita pun memahaminya. 3 perkara itu adalah syarat-syarat salat, kedua rukun-rukun salat, ketiga yang membatalkan salat. Alhamdulillah syarat salat telah kita lewati. Mudah-mudahan masih kita ingat dan kita pahami. Dan malam ini kita akan memasukkan rukun arkanus salat, rukun-rukun salat yang wajib dilakukan di dalam salat. Kemudian insya-Allah kita pun nanti akan bertemu dengan yang membatalkan salat yang harus kita hindari jangan sampai terjadi di saat kita sedang melakukan salat. Ini harus tahu kita. Kalau kita tidak tahu, kita bisa terjebak dalam kesalahan dalam ibadah. Kita boleh jadi melakukan sesuatu yang wajib tapi tidak sempurna, atau kita tidak memenuhi rukun syarat daripada syarat salat. Lalu disempurnakan dengan 2 hal, yaitu mengenal sunnah-sunnahnya dan mengenal hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Nah, ini penting ikhwan rahimakumullah. Salat hendaklah dibarengi dengan ilmu. Di zaman Rasulullah ada seorang yang salat. Ini sering kita sampaikan. Nabi sedang duduk, Pak, bersama sahabat di masjid Rasulullah. Lalu datang seorang laki-laki masuk. Lalu dia pun melakukan salat di belakang. Salat tahiyatul masjid. Begitu selesai salat, orang itu menghampiri baginda Rasulullah ingin bergabung duduk bersama Nabi Muhammad. Setelah orang itu mengucapkan salam, maka Nabi pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Lalu Nabi melanjutkan ucapan salam jawab tersebut dengan mengatakan, Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kau belum salat, kata Nabi. Padahal orang itu merasa dia sudah salat. Nabi menyaksikan, sebagian sahabat pun menyaksikan. Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kau, kata Nabi, kau belum salat. Orang ini bingung, dia sudah salat dan dia tahu Nabi melihat dia salat. Tapi karena ini Rasulullah yang ngomong, maka dia ulangi salatnya. Salat lagi dia kedua kali. Setelah salat datang lagi menghampiri Rasulullah, ingin duduk bersama Rasulullah, mengucapkan salam. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi mengulangi lagi, Pak. Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kau belum salat, kata Nabi. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia pun akhirnya menyadari pasti ada yang tidak beres dengan salatku. Maka dia berkata kepada Rasulullah, Alimni ya Rasulullah, ajarkan aku mana salat, bagaimana cara salat. Maka Nabi pun mengajarkan. Ternyata memang orang itu salat tanpa tamakninah. Rukuk belum sempurna sudah i'tidal, i'tidal belum sempurna sudah sujud. Ya, dia banyak melakukan hal-hal yang salah yang membatalkan dalam salatnya. Rasulullah pun mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah. Yang melihat Rasulullah salat itu sahabat. Sahabat salat dilihat oleh tabi'in, tabi'in salat dilihat tabi'in terus. Bin nazar, bukan cuma dengan ilmu secara teori, tapi secara praktek mereka melihat. Sampailah kita melihat orang tua kita melihat guru kita.
guru kita melihat gurunya lagi, guru melihat gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Nah, kita dari awal membahas ilmu fikih di masjid ini dengan madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Kalau kita pelajari di sini, nanti mungkin Bapak pernah dengar ada madhab lain berbeda, yaitu madhab lain. Kita harus konsekuen dengan madhab kita, madhab Syafi'i. Seperti nanti masalah rukun salat, misal masalah Fatihah. Dalam madhab Syafi'i, rukun salat ini berlaku untuk setiap orang yang salat, walaupun dia menjadi makmum, dia wajib membaca Fatihah. Tapi ada madhab yang mengatakan makmum tidak harus baca Fatihah kalau Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Dalam madhab Syafi'i, kita harus membaca Fatihah dan semua rukun-rukun qauli dengan dilafazkan, tak boleh dalam hati. Tapi ada mungkin sebagian madhab yang membolehkan tanpa melafazkan, termasuklah masalah niat. Niat dalam mazhab Syafi'i harus diniatkan, tapi sebagian mazhab tidak harus meniatkan salat dengan niat. Masyaallah rahimani rahimakumullah. Nah, inilah pentingnya ilmu. Kita tidak salah dalam beribadah. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Mari sekarang kita insyaallah, mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita, fokus mendengarkan tentang apa yang dituangkan oleh ulama. Apa yang kami baca bukan dari diri kami, sekali lagi minta maaf Bu Bapak, bukan dari diri kami, tapi kami membaca apa yang ada di kitab, dan kitab ini yang kita pegang sebagai panduan kita dalam pelajaran ini. Mu'allif menjelaskan kepada kita tentang bab arkanus shalah, bab menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Nah, kalau syarat itu Bapak berlaku dari sebelum salat sampai selesai. Itu harus selalu ada. Syarat salat menghadap kiblat, harus, tak boleh di tengah salat kita berbelok, harus terus. Kalau berbelok batal langsung salat kita. Salat harus tutup aurat, kalau terbuka batal salat kita. Beda dengan rukun. Kalau salat kejatuhan najis ke pakaian kita, tempat kita salat, atau ke badan kita, batal salat kita. Ketika salat kita melakukan hal yang membatalkan wudhu seperti buang angin, batal salat kita. Jadi kalau syarat harus dijaga dari mulai start salat sampai selesai salat. Jangan sempat dia lepas, harus selalu ada. Nah, sekarang rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam salat. Yang harus dilakukan pun bukan hanya dilakukan, tapi dilakukan dengan benar. Rukun dalam salat ada tiga kelompoknya. Ada disebut dengan rukun qauli. Rukun hal-hal yang wajib dilakukan dalam solat dalam bentuk ucapan. Bentuk ucapan seperti suratul Fatihah, takbiratul ihram. Yang kita ucapkan dalam solat banyak Pak, termasuklah tasbih, tahmid ketika sujud, ketika rukuk, ketika i'tidal. Tapi itu tidak semua yang kita baca termasuk rukun, tidak semua termasuk wajib. Ada yang hukumnya sunnah. Nah, di sini kita akan mengenal yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah di dalam bacaan salat. Rukun qauli, tolong diperhatikan Bu Bapak, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Wajib dilafazkan, tak boleh dalam hati. Kalau salat, Allahu Akbar, baca Fatihah dalam hati, tak sah. Jangankan seluruh Fatihah, sebagian dari suratul Fatihah tidak terlafazkan, itu tak sah menurut mazhab Syafi'i. Harus dilakukan, dibaca dan dilafazkan. Pelafazannya tidak harus keras-keras, kecuali kalau kita jadi imam atau memang salat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh. Walaupun kita salat sendirian disunahkan dilafazkan dengan suara. Kalau jadi imam lebih keras lagi. Tapi kalau kita salat sendirian atau kalau kita salat zuhur asar atau salat sunnah atau sebagai makmum, itu wajib tetap melafazkan yang rukun-rukun ini, tapi sebatas kita yang kedengeran. Paling kenceng kanan kiri melok dengar. Bukan semasjid melok dengar bacaan kita, makruh hukumnya. Jadi tidak boleh sampai mengganggu konsentrasi orang lain yang ikut salat bersama kita, kecuali dia imam. Nah, rukun qauli, ada rukun fi'li. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya perbuatan, seperti berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, salam, ya, dan macam-macam. Banyak rukun qauli itu, insyaallah pun kita akan pelajari. Ada lagi namanya rukun qalbi, yaitu yang dilakukan oleh hati, itulah niat. Niat itu rukun qalbi. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Sekarang kita masuk bismillahirrahmanirrahim.
Qal ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bi fid daraini amin. Rukun di dalam salat, arkanus salat. Rukun pertama di sini kita kenali dulu rukun qauli tadi Pak. Rukun qauli dalam salat ada 5. Nanti kita baru susun sesuai urutannya, digabung antara rukun qauli dengan fi'li dengan qalbi. Rukun qalbi itulah tadi niat. Lintaskan niat di hati kita di saat kita mengucap takbir Allahu Akbar. Lisan berucap Allah, hati berucap juga Pak, berbarengan. Usolli fardhal isya. Kita selama ini mungkin tidak paham, kita cuma pas nak solat sholli fardhal maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Secara hukum Syafi'i ini orang belum berniat, dia baru melafazkan niat sebelum solat. Jadi niat itu ikhwan rahimakumullah Bu Bapak dilafazkan oleh hati, diniatkan, dilintaskan oleh hati, bukan dilafazkan oleh lisan. Melafazkan niat usolli fardhal maghribi atau zuhri atau apapun dia sebelum mengangkat takbiratul ihram hukumnya sunnah. Wajib niat itu ketika kita sedang takbir. Ini perlu dipelajari, perlu dilatih biar kita bisa. Lisan berucap Allah, hati berucap bareng usolli fardhal zuhri, usolli fardhal asri. Jadi kalau kita selama ini cuma niat usolli fardhal zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, pas Allahu Akbar tidak berniat, berarti selama ini salat kita maaf salah dengan kacamata mazhab Syafi'i. Jadi niat itu berbarengan dengan pelapasan kalimat Allahu Akbar. Mulut lisan berucap Allahu Akbar, hati berucap melintaskan niat usolli fardhal zuhri atau asri atau apapun bentuk salatnya. Rukun qauli yang pertama, ucapan kalimat takbir Allahu Akbar. Ini harus benar Pak, harus dilafazkan. Perkara ngangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib itu ucapan Allahu Akbar. Takbir dalam salat ada 2 jenis. Takbiratul ihram, takbir intikal. Takbiratul ihram inilah takbir yang cuma ada 1 dalam salat, takbir pembuka salat. Disebut ihram karena setelah dia ucap Allahu Akbar, maka diharamkan baginya melakukan hal-hal yang tadinya dibolehkan, seperti makan, minum, berucap, bergerak dengan bebas, itu diharamkan. Sama kalau orang yang memakai pakaian ihram, begitu dia sudah pakaian ihram dan berniat ihram, maka larangan-larangan itu akan banyak, dia harus hindari. Takbiratul ihram. Lalu ada takbir intikal. Nah ini banyak takbir intikal. Pas kita nak rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, angkat kepala dari sujud, Allahu Akbar. Ini takbir intikal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau lupa tidak terucap tidak merusak solat. Kalau maaf salah pelapasannya pun tidak merusak solat. Tapi hati-hati Bu Bapak, jangan dianggap sepele urusan belajar takbir. Kalau takbiratul ihram salah, maka solat kita walaupun tegak kita 2 jam baca Quran 2 juz dalam solat kita, tidak sah solat kita. Harus benar takbiratul ihram. Takbir pelapasannya kesannya gampang, takbir beb gampang, Allahu Akbar, apa repotnya? Benar Pak, tapi banyak orang yang salah. Sekali lagi, ngangkat tangan hukumnya sunnah. Nanti ini pun perlu dipelajari bagaimana sempurnanya mengangkat tangan itu. Tapi sekarang kita ngambil yang wajibnya dulu Pak. Pelapasan kalimat takbir Allahu Akbar. Tak boleh dipanjangkan alif pertama huruf Allahu Akbar. Ada orang salat model macam itu. Tak boleh. Allah langsung Allahu Akbar. Kalau kita dapatkan ada imam yang Allahu Akbar, Allah mundur, jangan salat sama dia.
Kenapa? Takbirnya tidak sah, salah. Tidak boleh memanjangkan di awal salat. Allahu Akbar. Bar dipanjangkan juga salah. Allahu Akbar. Ada yang model macam itu. Salah ini. Kalau orang adzan, Pak, adzan itu salah boleh jadi, tapi tidak mempengaruhi salat. Kan ada muadzin nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar. Salah adzannya, tapi tidak pengaruh dengan salat. Tapi untuk salat harus benar. Allahu Akbar. Jangan sampai dia bukan huruf qalqalah. Kaf itu dibaca biasa, kaf. Allahu Akbar. Jangan parah itu sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Dipanjangkan, tidak boleh juga. Allahu Akbar, tidak boleh juga. Allah, lafaz alif di depan jangan dibuang. Karena ada, Pak, ini tidak lama lagi bulan puasa. Sini insyaallah tidak. Tapi di kampung-kampung itu banyak orang lomba-lomba solat yang mana yang paling ngebut, paling cepat, paling kami. Di mana yang tempat paling cepat, paling rame. Imamnya kadang-kadang maaf. Aduh, parah, Pak. Fatihahnya rusak berat, takbirnya pun salah berat. Modal takbir saking dia semangat, apalagi di hari-hari 1, 2, 3 pertama. Stau, imam dari Pak sampai Allahu Akbar. Semangat nian, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana alifnya? Allah, bukan Allahu Akbar. Nanti pas salam juga parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anyo kemana? Nah, ini Allahu Akbar harus benar. Allah. Hurufnya hak, bukan Allahu. Bukan hak kecil, hak besar itu. Allahu Akbar. Jangan panjangkan tak boleh. Bar, tak boleh. Allahu Akbar, tak boleh. Allahu Akbar, tak boleh. Yang benar Allahu Akbar. Lapasnya Allahu Akbar. Disunnahkan ngangkat tangan. Allahu Akbar. Paling abdulnya seperti itu. Mulai ngangkat Allahu Akbarnya nyampe ke bawah. Tapi ini ngangkat tangan sunnah. Abdul ngangkat tangan, Bapak hadirin rahimakumullah. Tangan ini diangkat sejajar tangan kita ini dengan telinga. Bukan pura harus nyenggol telinga. Nah, dong sampai nyenggol telinga dia. Jempol harus nyenggol. Tidak ada itu. Ada yang belakang sini, Pak. Ya. Boleh itu tidak apa-apa. Cuma tidak harus menyentuh anak telinga itu, tidak. Sejajarkan. Kemudian tangan bukan ngadep muka. Ada orang yang Allahu Akbar. Ini menyalahi sunnah. Sunnah itu ngadep ke depan, ngadep kiblat. Jari tidak dirapatkan, tidak pula direnggangkan benar, sedang. Tidak diluruskan begini, tapi agak merunduk. Ini yang diajarkan. Sahabat itu perhatian dengan detail bagaimana bentuk solatnya Rasulullah. Yang ada di kitab fikih ini dalil hadisnya ada kalau, Pak. Rasulullah berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sahabat memperhatikan. Jadi kalau Nabi ngangkat tangan, nah, perhatikan. Kalau wong lanang disunahkan renggang. Kalau wong betina dikepit. Wong betina tidak direnggangkan, dikepit. Begitu juga ketika rukuk, begitu juga ketika sujud. Tapi wong lanang direnggangkan. Tarik tangan kita, Allah, sampai sejajar dengan telinga, baru maju ke depan. Allahu Akbar. Beb, aku lihat ada sembahyang macam ni. Allahu Akbar. Semekean yang Palembang, Pak. Tetak dia, angkatlah lagi sampai ke pojok. Dapat sunnah ya dapat, tapi tidak sempurna. Allahu Akbar. Ada lagi orang masuk, Allahu Akbar, ngangkat tangannya jadi di dalam sunnah itu ada sunnah. Ngangkat tangan begini dapat pahala, begini dapat pahala. Tapi yang diajarkan oleh ulama seperti tadi, telapak tangan itu ngadep kiblat, ditarik sampai sejajar dengan telinga.
Tidak terdapat niat, tidak direnggangkan niat, tidak lurus cetenceng, tapi agak merunduk kepala jari-jari, ditarik. Allahu Akbar. Begitu. Jadi ucapan yang lebih perlu kita perhatikan. Kalau ngangkat tangan hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang sholat Allahu Akbar, tidak ngangkat tangan, tidak apa-apa. Cuma dia lepas fadilah sunnah. Tidak baik sholat seperti itu. Nabi ngajarkan ngangkat tangan, angkat. Ya, nah nanti ada hukumnya kapan yang tidak boleh ngangkat tangan, kapan tidak boleh ngangkat tangan. Ada dalam sholat. InsyaAllah nanti kita ketemu sebab tentang ngangkat tangan. Nah, pertama niat dalam rukun sholat itu. Niat. Jadi sudah saya buka, niat itu di dalam hati, diucapkan, dilintaskan berbarengan dengan pelafazan Allahu Akbar. Nah, niat itu tidak perlu nak panjang-panjang niat, Pak. Dulu saya, bapak-bapak mungkin pernah duduk di madrasah, diajarkan oleh guru ngaji kita, niat itu panjang. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman mustaqbilal qiblah fardu lillahi ta'ala. Panjang niat. Benar tidak? Benar, tidak disalahkan. Itu niat yang sempurna. Tapi kita kadang tidak mampu untuk sepanjang itu membarengkan dengan Allahu Akbar. Niat usolli fardhu panjang. Nah, sekarang kita harus tahu niat itu yang wajib yang mana. Dalam sholat wajib itu cuma 3, Pak. Usolli fardhu dhuhri, sudah. Usolli fardhu dhuhri. 3 ini yang harus ada dalam lintasan niat kita. Kalau kita berjamaah sebagai makmuman, kalimat arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblah itu semua sunnah. Tidak diniatkan, tidak diucapkan dalam niat, tidak merusak niat. Tapi wajibnya usolli, sengaja aku sholat artinya. Fardhu, wajib. Sebutkan nama sholatnya, zuhur. Usolli fardhu dhuhri. Arba' rakaatin tidak disebut, tidak apa-apa. Adaan tidak disebut, tidak apa-apa. Mustaqbil kiblat disebut, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sholat berjamaah, bagi makmum wajib menyebutkan makmuman. Tapi untuk imam tidak wajib. Imam tidak wajib mengucapkan imaman, tidak dalam niatnya, kecuali dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat seorang imam mengimami sholat wajib meniatkan imaman. Dalam mazhab Syafi'i kalau tidak niatkan imaman tidak sah sholatnya. Tapi untuk sholat 5 waktu imam tidak wajib meniatkan imaman. Tapi untuk makmum sholat apapun juga termasuk sholat jenazah, kalau kita jadi makmum harus melintaskan makmuman. Jelas insyaallah. Jadi kalau kita repot untuk yang panjang tadi cukup usolli fardhu dhuhri makmuman, tambah ke lillahi ta'ala tidak apa-apa. Allah mungkin lebih ringan, usolli fardhu dhuhri makmuman, enggak sulit. Tapi kalau kita ngikutin yang tadi, sekali lagi saya tidak mengatakan salah yang diajarkan oleh guru-guru kita zaman dulu. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ma'muman adaan mustaqbilal qiblah fardu lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya jadi kami kita dulu, Pak. Guru dulu memang luar biasa, Pak. Guru dulu memang sangat luar biasa. Pertama dia ngajarkan dengan capek, Pak. Dari lelah itulah muncul lillah. Lelah dan lillah ini sehingga membekas sampai sekarang. Kita nginget guru-guru kita dulu, Pak. Dia capek, kan macam-macam. Sekarang maaf tidak seluruhnya memang. Sekarang ini kamu buka halaman, kamu baca kagak bisa ujian. Guru sekarang ini. Dulu nulis, Pak, mencari jarang guru nulis. Ada kalau di buku anak kita. Kalau dulu nulis, diajarin sikok-sikok, kita melapaskan huruf sikok-sikok. Takbir itu tangan salah dimarahinya, rukuk salah dimarahinya. Itu bedanya dulu sama sekarang. Taib ikhwan rahmatullah. Jadi niat. Nah, untuk niat wajib usolli fardhu, kemudian nama salatnya itu wajib 3 ini, Pak. Kalau makmuman sebutkan juga makmuman dalam niat kita, lillahi ta'ala, untuk menyempurnakan.
Jadi yang namanya arba rakaatin, mustaqbil kiblah, adaan itu sunnah. Kemudian niat dibarengi dengan takbiratul Allahu Akbar. Rukun yang pertama niat. Lalu rukun kedua takbiratul ihram. Tadi takbiratul ihram Pak ya, bacaannya jangan salah. Allahu Akbar. Lalu di sini kalau mau dijabarkan banyak Pak, disebutkan ada 20 syarat takbiratul ihram itu. Tapi saya sampaikan tadi sudah masuk kalau insya Allah taala. Kemudian al-qiyam 'alal qadir fil farad. Wajib salat itu berdiri bagi yang mampu untuk salat wajib. Untuk salat 5 waktu tak boleh duduk kecuali uzur. Sakit atau ada uzur lain, kita di kendaraan, berdiri kita akan roboh, di atas perahu kita akan jatuh, boleh duduk. Asli hukum harus berdiri. Maaf, jangan digawe kecuali memang ada uzur juga. Kalau untuk sholat sunnah tanpa sakit silakan sholat duduk, boleh. Tapi sesuai apa yang dikatakan Rasulullah, pahalanya hilang separuh. Bapak sehat afiat, cuma malas bertegak, langsung Allahu Akbar, duduk sholat sunnahnya. Boleh, tanpa uzur, tanpa sakit, tanpa capek, boleh. Tapi kalau memang kita tadi ada uzur, sholat sunnah nak tegak, badan capek, rengkok Pak, dia masuk Lembang tuh. Daripada tidak sholat, mending aku sholat walaupun duduk, masih diberikan sempurna pahala. Karena kita ada uzurnya. Tapi kalau tanpa uzur, sholat sunnah boleh duduk. Untuk sholat wajib, tidak, harus berdiri kecuali ada uzur. Uzurnya diantaranya sakit, tak sakit kepalamu yang kalau berdiri kita bisa roboh, atau dengkul yang tidak kuat, kaki ada besuk dan macam-macam. Nah di sini perlu diperhatikan Bu Bapak hadirin, uzur kita tidak berdiri boleh duduk itu tidak langsung. Takbiratul ihram, kalau Bapak sanggup berdiri wajib berdiri. Aku tuh kalau takbir Allahu Akbar sanggup, tapi kalau sudah baca Fatihah tidak sanggup lagi tegak, maka takbir wajib berdiri baru duduk untuk Fatihah. Jelas? Begitupun orang yang aku kalau Fatihah takbir lalu Fatihah sanggup, tapi kalau nak melok maco ayat atau dengar imam maco surat aku tidak sanggup, maka Fatihah wajib berdiri. Takbiratul ihram dan Fatihah wajib berdiri. Tak sanggup baru duduk. Nah, di sini perlu diketahui juga, begini imam kan lama baca Fatihah. Aku ni kalau nunggu imam selesai Fatihah baru baca Fatihah, tak sanggup aku. Tapi kalau aku ngebarengi atau mendahului imam Fatihah, aku sanggup berdiri. Jadi yang mana afdal? Nunggu imam waladdallin, amin. Kan susunnya begitu. Habis imam Fatihah selesai baru makmum Fatihah. Nah, sekarang kondisi orang yang tidak sanggup berdiri, lama-lama tidak sanggup. Tapi dia punya prediksi perhitungan, kalau aku baca Fatihah berbarengan dengan imam, aku sanggup baca Fatihah berdiri. Begitu amin, imam baca ayat, aku langsung duduk. Boleh tak aku ngebarengi? Jangankan ngebarengi, mendahului pun boleh. Kita sanggup berdiri Pak, Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah, tapi habis doa iftitah kita tidak kuat, terpaksa duduk, maka iftitah lepaskan, langsung baca Fatihah yang wajib. Karena salah satu syarat Fatihah itu dibaca berdiri. Berdiri sama dengan takbiratul ihram, kecuali orang yang uzur. Maka posisi seperti ini, begitu kita imam Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Tak usah baca doa iftitah. Selesai Fatihah tak sanggup lagi, duduk. Itu yang terbaik. Bukan kita nunggu ke imam baca doa iftitah, apalagi nunggu imam baca Fatihah, lalu kita pas nak baca Fatihah setelah imam kita tak sanggup duduk. Salah. Lakukan yang wajib itu walaupun berbarengan dengan imam, tidak menyalahi. Ketika memang kita ada uzur tadi Pak. Jelas insya-Allah. Nabi kalau dah kata uzur, imam baca Fatihah, ini yang kita bicarakan solat jahar. Maghrib, Isya, subuh atau solat Jumat. Kalau solat Zuhur Asar kan kita tak tahu bareng imam mampu mendahului atau kita di belakang imam bacaan kita. Nah sekarang kalau seandainya
Salat zuhur tadi, salat maghrib, isya atau subuh, imam bismillahirrahmanirrahim, kita maca juga Fatihah, ngebarengi imam tanpa uzur. Apa hukum salat kita? Sah, tapi makruh. Untuk orang yang tanpa uzur sebagai makmum, bacalah Fatihah setelah imam selesai baca Fatihah. Jelas Bapak hadirin? Kecuali kita ada uzur tadi. Kalau tegak lama dikit aku tak kuat, jadi aku nak baca duluan Fatihah. Karena Fatihah ini disuruh berdiri, Pak. Selagi kita sanggup, kita baca berdiri Fatihah ini, maka berdirilah kita langsung Fatihah tanpa doa iftitah. Boleh membarengi imam atau bahkan mendahului imam. Imam masih baca doa iftitah, kita langsung masuk baca Fatihah. Jelas insya Allah. Nah, kasus sikok lagi, balik lagi cerita bulan Ramadan. Imam ini kadang ngebul. Allahu Akbar, doa iftitah jarang dibaca oleh imam salat tarawih, Pak. Padahal sunnah Nabi itu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngebut. Amin. Makmum yang tua-tua lagi di belakang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Baru baca ar-rahman, imam rukuk, Allahu Akbar. Baru dia melangkah, ihdinas siratal mustaqim, sami Allahu liman hamidah. Mengas yai kita, Pak. Wong tua-tua ni mengas. Imam ngebuh, maca ayatnya ngebuh. Nah, yang macam ini mak mano? Boleh juga kita membarengi bacaan Fatihah imam. Boleh kita membarengi bacaan Fatihah imam. Kalau memang kita dapat imam ini macamnya ngebut. Katakanlah kalau ngebut benar, Pak, ya. Kalau ngebut tak benar, nabrak sana begitu, tinggalkan. Kalau dah pacak digentikan, kita yang lagi. Pengurus masjid masih mempertahankan imam ini. Ngapa? Wong lama, dak lemak nak digenti. Kadang-kadang macam itu, Pak. Wong lama aku ni. Dari kau kecil aku jadi imam sudah. Zaman bapak kau aku jadi imam. Dulu masih rapi, sekarang lah metik gigi tu. Dak fasih lagi sudah. Masih nak jadi imam tu lah. Bacaan ngebut dak benar, jangan solat belakang dia. Kalau bisa digeser, cari orang yang benar solatnya. Nah, katakanlah dia ngebut tapi benar. Ngebut tapi benar. Kan salat tarawih rata-rata, Pak, kecuali yang ngejus Quran, ya. Yang tidak ngejus Quran, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Wong belakang bar arrahmanirrahim, Allah Akbar, ruku, mengas ngejernya. Nah, yang macam ini bagaimana? Boleh membarengi imam, atau imam baru alhamdulillah bilang ar-rahmanirrahim, kita langsung masuk bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kita terkejar-kejar sama imam, Pak, mengas. Nah, imam macam ini tidak bagus. Imam macam itu tidak bagus. Cuma jujur banyak musola di demen ini wong kalau imamnya ngebut. Rugi kita, Pak. Apalagi salat 23. Berharap pahala lebih banyak. Jelas lebih banyak pahala, lebih tinggi derajat dibandingkan 11. Tapi kalau model bacaannya tidak benar, mending 11 benar. Kalau nak naik lebih mending lagi, ya 23 benar, itu yang paling mending, paling afdal. 23 bacaannya benar. Nah, jadi kalau mendapatkan imam yang model begitu, Pak, ngebut, boleh kita ngebarengi baca Fatihah. Nah, sekarang balik lagi masalah berdiri. Berdiri ini wajib takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu Fatihah. Kalau memang kita sanggup, kerjakan. Aku tak sanggup, tegak badan aku goyang, ya sudah. Kalau nak tegak badan aku goyang, berarti duduklah. Tapi kata ulama, sebelum dia duduk, seandainya itu orang sholat, dia mengatakan aku kalau tegak tak kuat, tapi kalau berpegangan aku kuat, maka dia lakukan berpegangan ketika sholat untuk berdiri lebih afdal daripada dia sholat duduk. Allahu Akbar. Nah, ini kadang-kadang minta maaf, saya ini kadang-kadang bingung. Banyak orang sekarang ini latah sholat pakai kursi. Sehat, kadang-kadang berjalan ngebut, sholat pakai kursi. Dari sholat pertama lah duduk di Allahu Akbar. Nah, tak pakai ilmu ini. Nak belajar sholat pakai kursi, silakan pelajari ilmunya. Sholat pakai kursi itu bagaimana? Selagi kita ni mampu tegak takbiratul ihram, mampu tegak baca Fatihah, tak boleh duduk. Berdiri kita harus. Ngapa bapak dipakai kursi? Aku tak pacak untuk sujud, lutut aku sakit. Nah, sudah, rukuk pun aku tak sanggup kalau aku berdiri. Fatihah sanggup, berdiri harus Fatihah. Takbiratul berdiri.
Begitu rukuk, okelah duduk. Kalau memang kendalanya ketika rukuk, duduk baru dia rukuk. I'tidal, sujud juga seperti itu. Begitu rakaat kedua, Allahu Akbar, berdiri lagi. Bukan sepanjangan duduk. Yang boleh sepanjangan duduk kalau memang untuk berdiri tidak sanggup sama sekali. Dari awal sholat silahkan duduk. Duduk di kursi atau di bangku. Atau duduknya duduk di bawah. Kalau kita sanggup duduk di bawah dan bisa sujud, wallahi ikhwan, lebih afdal daripada kita duduk di kursi tapi kening kita tidak sujud kepada Allah. Walaupun hukum salat sah, rukuknya begini, i'tidal, sujudnya lebih nunduk lagi, tapi dia tidak sujud benar-benar, tidak merendahkan diri sama Allah. Kalau kita bisa duduk di lantai dan sujud benar-benar, lebih afdal duduk di lantai sehingga kita bisa meletakkan kening ini di tempat sujud. Itu baru penghambaan diri kepada Allah yang lebih tepat. Kita ni kadang-kadang lata, nyingok di Mekah Madinah, Masya Allah, sampai berebut kursi, nak sembahyang duduk, melok-melok pula. Pakai ilmu harus ikhwan. Boleh kalau memang ada ilmunya, tahu ada uzurnya. Jangan cuma ngikut. Tapi ikhwan rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita tadi, beb aku ni dah sanggup kalau tegak, tapi kalau aku berpegangan, aku solat lembek paling ujung sana lah, sambil pegangan dinding, boleh. Sambil solat megang kursi, boleh. Itu diperbolehkan, bahkan lebih afdal ketimbang dia langsung duduk. Nah, sekarang ada orang ketika sholat tiba-tiba uyang, pas nak baca Fatihah tak kuat dia, migrain, duduk langsung. Sholat dengan cara duduk. Begitu masuk rakaat ketiga ngerasa nyaman, maka wajib berdiri lagi. Kalau dia ngerasa nyaman, mampu berdiri, maka wajib berdiri lagi untuk melanjutkan sholat untuk rakaat berikutnya. Jangan nyaman duduk terus duduk, padahal sudah segar, sudah sehat. Ma'asyul ahbab rahimani rahimakumullah, itu rukun yang ketiga, qiyam alal qadir fil farad. Berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Sekali lagi, untuk sholat sunnah tanpa udzur seorang boleh melakukan sholat dalam keadaan duduk, tapi pahalanya hilang separuh. Hilang separuh. Bukan saya ngomong, memang ini bukan ketetapan dibikin ulama, Rasulullah menyampaikan. Ya, Rasulullah menyampaikan. Mungkin kita kadang-kadang mengalami capek, tak kuat. Daripada tak sholat sunnah, mending sholat sunnah dalam keadaan duduk tadi. Tapi ikhwani rahimani rahimakumullah. Lalu rukun yang keempat. Nah, ini panjang Pak, butuh satu kali pertemuannya. Ini waktu tinggal 3 menit lagi. Mengenai bacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah hukumnya wajib dibaca, wajib benar, dan wajib dilafazkan. Tadi saya sudah sampaikan rukun qauli itu ada 5. Takbiratul ihram, bacaan suratul Fatihah, kemudian tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, dan ucapan salam assalamualaikum. Inilah yang wajib dalam zikir-zikir solat dilafazkan, wajib dibaca. Kalau kita lupa sami Allahul liman hamidah, tak baca, cuma langsung tegak baik, tak apa-apa. Rukuk tak baca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, tidak apa-apa. Sujud tidak baca subhanarabbiyal a'la, tidak apa-apa. Kalau yang wajib dikerjakan. Pertama, wajib benar, wajib dilafazkan. Kalau yang zikir selain Fatihah, selain yang 5 tadi, itu kalau tidak dilafazkan ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak dapat pahala, sholat tetap sah. Tapi kalau yang 5 tadi wajib tidak dilafazkan, tidak sah. Tidak sah. Kalau yang 5 tadi tidak dilafazkan. Kalau selain yang 5 tadi, doa antara 2 sujud, doa tahiyat akhir, doa sujud, doa i'tidal, tidak dilafazkan, sebagian ulama mengatakan sah dan dapat pahala. Ada yang mengatakan sah tapi tidak berpahala kalau tidak diucapkan tadi. Itu khilaf ulama. Nah, sekarang Bu Bapak rahimakumullah, insyaallah mungkin pertemuan ke depan kita akan detail pelajari bagaimana pelapasan suratul Fatihah itu. Sekarang kita kenali dulu hukum. Dalam mazhab Syafi'i,
Fatihah itu termasuk di dalamnya ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda bermadzhab Syafi'i, Fatihah langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tak sah salat kita. Tidak sah salat kita kalau kita bermadzhab Syafi'i. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, nah, boleh tak kalau dibaca tapi disirkan, seperti kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini orang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca tapi disirkan, boleh. Nah, ini yang sekarang jadi polemik. Banyak sekarang di Palembang ini orang-orang yang tidak bermadhab Syafi'i memaksakan kita yang mayoritas Syafi'i mengikuti madhab dia. Madhab dia benar, tapi tolong disesuaikan dengan mayoritas umat Islam. Dia pakai madhab yang bismillah tak wajib katanya, sehingga kita dapatkan mereka ketika salat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak pakai bismillah. Nah, sekarang bagaimana menyikapi pakai bismillah tidak? Sekarang Bapak kalau sholat di Mekah, di Madinah nggak pakai bismillah, tapi jangan salah, mereka itu pakai dan diwajibkan pakai oleh pemerintah Saudi. Toleransi dengan madhab yang memakai bismillahirrahmanirrahim merupakan kewajiban, tapi disirkan oleh mereka. Kalau yang tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, tidak pakai, tidak boleh menjadi imam. Salat itu harus sah. Kalau ada orang jadi imam, kita tahu benar, atau dia ngomong, saya kalau ngimamin salat enggak pakai bismillahirrahmanirrahim, saya langsung alhamdulillah. Jangan salat orang Syafi'i di belakang dia, enggak sah salat kita. Enggak sah salat kita kalau kita yakin ke ini orang enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita dapatkan dia baca tapi disirkan, dipelankan, maka silakan salat di belakang dia, tidak apa-apa. Ya. Solat di belakang dia tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu ini orang solatnya tidak pakai bismillah tapi langsung alhamdulillah, jangan solat seorang Syafi'i di belakang dia. Walaupun mazhab dia benar, beda. Karena Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari suratul Fatihah, wajib dibaca. Terakhir, mana kalau kita tidak tahu dia ini macam apa tidak? Tak tahu kita nih. Kita masuk be Allahu Akbar, tahu imamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau kita tidak pakai bismillah, kita boleh berhusnuzon. Ini orang pakai bismillah tapi disirkannya. Dan dengan catatan habis salat jangan nanya. Husnuzon kalau dia pakai bismillahirrahmanirrahim, disirkannya. Seperti kalau di Mekah di Madinah Bapak dosa ragu. Itu diwajibkan siapapun jadi imam di Masjidil Haram Mekah Madinah harus pakai bismillah, walaupun tidak dilepaskan dengan keras, disirkannya. Karena menghormati madhab yang mewajibkan baca bismillah merupakan bagian dari suratul Fatihah. Jadi kalau kita dapatkan salat nemukan imam langsung alhamdulillah, teruskan salat kita, tidak apa-apa. Selagi kita tidak tahu kalau dia ini memang tidak baca bismillah, husnuzon, mungkin dia baca di sirkannya. Tapi kalau kita tahu nih, oh itu bapak yang Ustadz Ismail itu dia kalau baca Fatihah dia pernah ngomong sama aku, tidak pernah pakai bismillah, dia langsung alhamdulillah, disirkan pun tidak. Ustadz Ismail jadi imam, jangan sholat di belakang dia. Kenapa? Udah tahu kita dia pakai bismillah. Kenapa? Kurang kan? Jangankan kurang satu ayat, satu huruf saja tidak sah. Fatihah kurang satu huruf saja nggak sah. Kayak orang baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mim hilang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Saja Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya itu hilang, satu huruf ini hilang, tidak sah Fatihah. Kalau Fatihah tidak sah, ingat sudah masuk Isya Pak. InsyaAllah minggu depan kita bahas Fatihah secara detail. Mudah-mudahan waktunya cukup, insya Allah. Doakan kami nggak ada halangan, mudah-mudahan insya Allah taala. Penting Pak kita belajar ini Pak, jangan dianggap sepele ya. Wallahu alam bissawab. Fadhal adzan Isya. Yang mau berwudu silakan berwudu.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala